negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Ya, masa yang akan datang juga akan berpengaruh pada hal ini. Saat ini masyarakat sudah banyak menggunakan bahasa gaul, dan parahnya lagi generasi muda lah yang memakai ini. Penggunaan bahasa gaul di kalangan muda dan remaja sudah sangat luas dan sudah memprihatinkan, karena bahasa gaul yang mereka sudah gunakan itu aneh-aneh. Penggunaannya sudah tidak tahu tempat dan suasana dengan siapa mereka berbicara, dan terjadinya hal ini sudah merusak keaslian dan kebakuan bahasa Indonesia. Banyak anak yang menggunakan bahasa gaul ini karena mereka tahu itu malu. Mereka itu malu atau gengsi untuk berbahasa Indonesia secara baik dan benar, dan mengganggu siapa saja yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk dalam bahasa gaul, terutama mereka yang tidak terbiasa bahkan tidak tahu tentang kata-kata dalam bahasa gaul. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul adalah antara lain seperti media sosial, televisi, dan dapat juga karena faktor lingkungan. Apalagi di zaman sekarang seperti ini. Ya, lanjut. Perumusan masalah. Perumusan masalah pada makalah ditujukan untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada pembahasan dalam makalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah sebagai berikut: 1. Bagaimana eksistensi bahasa Indonesia saat ini. 2. Apa pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. 3. Apa faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam makalah ditujukan. Manfaat penelitian ini adalah: 1. Hasil penelitian ini diharapkan mengubah pandangan masyarakat terhadap bahasa Indonesia menjadi lebih baik untuk dipakai dimanapun. 2. Hasil penelitian ini diharapkan membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih tertarik menggunakan bahasa Indonesia. Penjelasan menggunakan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Yud. Oke, bab 3. Metode. Metode di penelitian. 3 dari 1. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai April 2023. Penelitian ini dilakukan melalui platform online Google Form. Oke, 3 dari 2. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan teknik kuesioner pada link Google Form. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dampak negatif bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa. Karena banyaknya masyarakat yang lebih sering menggunakan bahasa gaul atau bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini merupakan salah satu dampak informasi media sosial seperti konten TikTok dan acara televisi. Karena itulah penelitian ini dilakukan untuk meneliti seberapa besar pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Maka dari itu dibuat sebanyak 3 pertanyaan untuk mengetahui dan melatih wawasan masyarakat terhadap eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Kuesioner ini ditujukan kepada siswa-siswi kelas 11 agama di MA Negeri 2 Jakarta dan minimal 3 orang siswa-siswi kelas 11 di MA Negeri 2 Jakarta. Tahap pelaksanaan kuesioner Google Form yang sudah dibuat akan dikirim melalui grup WhatsApp. Hasil jawaban kuesioner akan dicek setiap seminggu 2 kali setelah penelitian. Analisis data pada penelitian ini berupa presentasi hasil pertanyaan survei di Google Form pada sampel penelitian yang akan dianalisis dengan metode kualitatif. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna. 2. Penyajian data. Penyajian data adalah suatu kegiatan dalam pembuatan laporan dari hasil penelitian dibahas mengikuti diagram garis batang dan tingkat lingkaran. 3. Penarikan kesimpulan. Untuk menjelaskan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak, menjawab rumusan masalah. Selain itu dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan bagi pihak peneliti serta bahan acuan penelitian selanjutnya. Menarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur, sebab akibat, atau proposisi. Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menjelaskan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Menjawab perumusan masalah. Selain itu dapat digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan bagi faktor-faktor apa yang mempengaruhi bahasa gaul terhadap Udah pertanyaannya. Ya, Pak. Ditampung dulu. Ya, tampung nomor 17. Mau nanya, proposal penelitian kalian kan membahas tentang apa sih bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia kan. Nah, alasan kalian tuh memilih proposal ini itu apa? Oh iya, siap. Laksanakan. Alasannya apa? Siapa lu? Ini ditambahin dulu. Ya, dari Mas Sarifun tadi.
Kita prihatinkan karena anak-anak muda zaman sekarang sudah malu memakai bahasa baku dan sudah tidak tahu tempat untuk memakai bahasa gaul. Jadi pada orang tua dia malah pakai bahasa gaul padahal itu kan tidak sopan. Baik.